Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar ibu? Alhamdulillah ibu juga baik. Jadi alhamdulillah ya sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya, anak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, ibu mau absen dulu ya. Kalau misalkan hadir, angkat tangannya dan bilang hadir, oke? Yang pertama, Pak Rani Febriani. Hadir bu. Kedua, Resti Ramadhani. Hadir ibu. Tiga, Ainun Jaria. Sakit bu. Oh, sakit Ainun. Empat, Zulfa Azahra. Hadir bu. Lima, Ayu Elfayeni. Hadir bu. Enam, Nova Adistia. Lagi ada urusan ibu. Izin ya? Ya ibu. Tujuh, Rahayu Tami. Hadir bu. Hadir. Dea Alisya. Hadir bu. Oh. Berarti sini yang nggak hadir dua orang ya, Ainun sama Nova. Baiklah, di sini hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, Ibu mau membagi satu kali ini menjadi dua kelompok. Yaitu yang pertama, kelompok Farhani Febriani, yang kelompok pertama Farhani Febriani, Resti Ramadhani, sama Zulfa Azahra. Bertiga ya. Itu jadi kelompok pertama. Kelompok yang kedua, Ayu Alfayeni, Rahayu Utami, sama Dea Alisya, kelompok kedua. Ya. Jadi kelompok pertama nanti kalian di kelas sebelah ya. Terus nanti kalian baca materi bahasan kita pada hari ini. Nih, Ibu kasih ketuanya itu Pak Rani Febriani ya. Ini materi kita pada hari ini. Ya, Ibu kasih dulu ya. Nih, materi kita pada hari ini. Dibaca-baca ya, terus kalian sekarang pergi ke kelas sebelah, oke? Udah pada pergi semua yang 3 orang itu? Sudah bu. Oke, jadi untuk kelompok kedua yaitu tadi Ayu Alfayeni, Rahayu Tami, sama Dea Alisya, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kepada kalian bertiga, oke? Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu rukun iman. Siapa yang tahu pengertian rukun iman? Nggak ada yang tahu. Oke ya, kalau gitu Ibu bakalan jelasin ya. Jadi, rukun iman yaitu pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki sebagai seorang muslim. Nah, seperti yang kita ketahui, rukun iman itu ada berapa? 6. Oke, bagus. Rukun iman itu benar ya, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah ini berarti kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta ini sebagai penguasa langit dan penguasa bumi. Dan Allah pula yang mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Nah, gimana sih cara kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu bukan cuma melalui kata-kata aja, tapi melalui tindakan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau misalkan kalian mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain ya. Terus menjauhi larangannya, misalnya kalian nggak boleh makan makanan yang haram, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuki materi yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat ini tidak punya nafsu, sehingga malaikat ini selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Mereka tuh nggak seperti manusia yang punya nafsu ya. Kalau malaikat ini enggak, mereka nggak nafsu. Jadi yang mereka tahu cuma menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, cuma itu aja. Nah, malaikat ini ada 10 malaikat yang kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2, malaikat Mikail, memberi rezeki. 3, Israfil, meniup sangkakala. 4, Israil, mencabut nyawa. 5, Munkar, yang bertanya manusia di dalam kubur. Nakir juga merupakan malaikat menanyai manusia di alam kubur. 7, Rokib, yang mencatat perbuatan baik manusia. 8, Atid, ya, yang mencatat perbuatan buruk manusia. Yang ke-9, Malik, malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Siapa di sini pasti kan takut semua kan kalau dibilang neraka kayak gitu, karena aduh, siksa neraka itu sangat pedih ya. Makanya rajin-rajin sholat, puasa, oke. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Semoga kelak kita bisa dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Materi ketiga yaitu rukun iman kepada kitab Allah. Seperti yang ketahui, Allah menurunkan ajarannya melalui kitabnya dan diajarkan melalui nabinya. Diturunkan melalui malaikat Jibril. Kitab yang wajib kita imani itu ada 4, yaitu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi 4 kitab ini wajib kita imani. Tetapi kalau Al-Quran itu wajib kita imani dan wajib kita amalkan, karena itu merupakan kitab suci umat Islam. Jadi kalau selain Al-Quran kita wajib mengimaninya. Kita percaya bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengandung kebenaran. Tapi terus gimana Bu kitab yang sekarang ini, Injil yang sekarang? Injil yang sekarang itu bukan sesuai dengan aslinya ya. Jadi ya kalau aslinya itu kita nggak tahu sekarang di mana. Tapi kalau dulu Injil itu tetap berimannya kepada Allah. Tapi kalau sekarang udah beda ya. Jadi kita cuma wajib mengimaninya aja, kita nggak wajib mengamalkannya. Tapi kalau Al-Quran kita wajib mengamalkannya. Baru yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul merupakan makhluk pilihan yang diturunkan Allah untuk mengajarkan ajaran agama Islam ya. Jadi Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Jadi ibu ada lagunya gini. Lagunya. Sekarang kita jadi lebih semangat. Ibu mau ngajarin lagunya mengenai Nabi dan Rasul. Ini memakai nada balang ya. Sekarang ikutin ibu ya. Mulai. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Gimana? Udah hafal belum? Belum hafal. Kita ulangi sekali lagi ya. Semua semangat ya, keluarkan suaranya, oke? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ya udah nyanyi, duduk kembali sekarang semua. Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu yang kelima, iman kepada hari akhir. Kita sebagai umat Islam, kita harus mengimani akan adanya hari akhir. Jadi
merupakan hari pembalasan atas amal-amal yang sudah kita perbuat, atas tindakan-tindakan yang buruk yang sudah kita buat. Jadi di hari itu semua amal kita dihitung, dan amal yang pertama kali bakal dihitung atau dihisap yaitu amal sholat. Untuk itu ibu ingatkan kepada anak-anak ibu semua untuk memperbaiki lagi sholatnya ya, supaya nanti kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah kan? Semua pasti bakal ke surga kan? Mau Bu. Nah untuk itu ayo kita sekarang sholatnya diperbaiki, puasanya juga, karena nanti puasa bulan Ramadan nggak boleh ada yang bolong-bolong lagi. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar juga wajib kita imani, yaitu merupakan ketetapan yang sudah tuliskan kepada manusia. Qada merupakan ketetapan yang sudah tuliskan sebelum manusia diciptakan, sedangkan qadar merupakan ketentuan ataupun kepastian. Mungkin pembelajaran pada hari ini yang ibu akan jelaskan sampai di sini aja. Ibu akan mengundang kelompok pertama lagi untuk masuk ke dalam pembelajaran kita. Ayo kepada Fahrani, Resti Ramadhani, sama Zulfa Azhara masuk lagi kembali ke kelas. Masuk. Udah duduk tempatnya masing-masing ya. Nah, kemudian ibu mau mempasang-pasangkan kalian. Jadi yang kelompok pertama, kelompok kedua yang ibu jelaskan dengan yang ibu hanya kasih materi aja mau ibu gabung-gabungkan. Yaitu yang pertama Farhani Febriani digabungkan dengan Ayu Elfayeni. Duduk berdua ya. Baru Resti Ramadhani dengan Rahayu Tani. Kalian di sini ya duduknya. Yang terakhir Zulfa Azhara dan Dea Alicia duduk di sini. Nah, setelah ibu pasang-pasangkan kalian dengan kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang ibu hanya kasih materi aja dan mereka belajar sendiri, dengan kelompok kedua yang ibu jelaskan materinya itu, kemudian ibu mau kelompok yang Farhani Febriani dengan Zulfa Azhara itu menjelaskan kembali yang ibu terangkan dan kalian pelajari sendiri, oke? Baru yang Resti Ramadhani dengan Rahayu Tami ataupun Zulfa Azhara dengan Dea, nanti ibu akan kasih pertanyaan kepada kalian. Oke, ibu persilahkan kepada Farhani Febriani dan Ayu Elfayeni untuk menjelaskan kembali yang sudah ibu jelaskan dan kamu pelajari sendiri di ruang samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhani Febriani. Saya sekelompok dengan Ayu Elfayeni. Saya perwakilan untuk menjelaskan kembali apa yang ibu jelaskan, yaitu pertama ibu menjelaskan tadi pengertian rukun iman yang merupakan pilar-pilar keimanan umat Islam. Baru kita wajib mengimani ada 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah. Kita wajib mengimani keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat diciptakan dari nur dan cahaya. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya ada 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Baru yang keempat, iman kepada Rasul Allah, Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul Allah ada 25 Nabi yang wajib kita imani. Baru yang kelima, iman kepada hari akhir. Nah, pada hari akhir ini merupakan hari pembalasan atas amal perbuatan manusia. Baru yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan takdir atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari yang ibu kasih. Yaitu pertanyaan pertama tadi sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yaitu pertama, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil menyangkakalah, Midrail mencabut nyawa, Mungkar Nakir yang bertanya manusia dalam kuburnya, Rokib Atid mencatat amal perbuatan baik buruk manusia, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Pertanyaan kedua, yaitu tadi sebutkan kitab-kitab Allah beserta
Rasulnya yang membawakannya, yaitu yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, yang terakhir atau keempat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya pertanyaan ketiga atau yang terakhir, yaitu sebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan lagunya, yaitu pertama ada Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'ad, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ke anak-anak ibu. Semuanya pinter-pinter ya. Semua penjelasannya sudah bagus dan menjawab pertanyaannya juga sudah bagus ya. Jadi itu mungkin materi kita pada hari ini tentang rukun iman. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.